Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di pertigaan Jebongan. Ya, dari sini saya ambil ke arah kiri, ke arah Semarang, ke arah Banyu Biru. Dan dari sini kita akan kita sudah disambut dengan iklan rokok Gudang Garam ya. Dan juga rokok aroma. Ya, tapi ini iklan buatan sendiri. Soalnya syarat monetisasi belum tercapai. Subscriber sudah tercapai, jam tayang belum. Jadi iklannya bikin sendiri. Yang mudah-mudahan besok ada yang pasang iklan berbayar ya. Dan jalan yang saya lalui, wah masih ada UFO ya. Dan jalan yang saya lalui ini adalah jalan kawasan industri sebetulnya. Cuma ini masih jam 3, belum ada jam 4. Jadi masih bisa kebut-kebutan karena jalan masih lengang. Ya intinya saya sedang riding bukan racing. Wih, kalau mau balapan ikut MotoGP. Supra bapak ikut MotoGP. Wes legend bro. Dan tidak bosan-bosannya saya akan mengingat kepada diri saya sendiri dan juga kepada orang lain. Utamakan keselamatan dalam berkendara, dalam apapun, dalam kita bekerja ataupun dalam segala aktivitas. Utamakan keselamatan. Karena keluarga menunggu di rumah. Betul nggak guys? Dan tetap jaga hati, jaga emosi ya. Ada pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita beraktivitas, aktivitas apapun. Yang pertama, apakah kita sedang bahagia? itu bukan sesuatu yang bercanda ya, itu serius ya. Saya pernah mendapatkan training seperti itu. Salah satunya itu nomor satu itu, apakah kita sedang bahagia, apakah kita sehat, apakah sedang tidak sakit, seperti itu. Karena hal itu harus dijawab. Jika jawabannya ada yang tidak, wah kita nggak boleh kerja itu. Jadi syaratnya satu, kita harus bahagia ya, karena kalau kita sedang marah-marah bisa mengakibatkan konsentrasi kita rusak dalam bekerja. Kemudian apakah kita sehat? Kalau jawabannya kita tidak atau kita sedang sakit, itu juga kita tidak boleh bekerja. Karena dalam keadaan sakit tenaga kurang maksimal. Dan itu pun juga bisa mengacaukan rencana schedule pekerjaan yang sudah ditata. Begitu guys. Sebetulnya pertanyaannya itu ada 7, cuma 2 itu yang saya ingat. Dan itu cukup cukup menggelitik ya. Karena seperti bercanda tapi ya itu memang prosedur sih sebetulnya itu. Kalau diterapkan itu sangat bagus. Dalam berkendara ya, kita ngomongin motovlogger ya. Dalam berkendara seorang pengendara itu harus kondisinya sedang prima, sedang sehat. Sehat orangnya, sehat kendaraannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai orangnya sehat, kondisi sepeda motornya tidak prima. Digas gak jalan, direm gak berhenti. Itu seperti anak biing ya. Kalau orang Jawa itu seperti anak yang tidak patuh. Disuruh maju dia diam, disuruh maju dia malah mundur, disuruh mundur malah ke belakang, malah disuruh mundur malah ke depan. Pernah nggak Anda bayangkan sepeda motor Anda ketika digas gak jalan? Marah kan? Ketika sedang melaju kencang direm gak berhenti. Itu sama kalau seorang bapak-bapak punya anak yang nakal, nggak nurut. Jadi bisa diibaratkan anak yang baik itu seperti sepeda motor yang baik. Kalau direm berhenti, kalau digas jalan. Ya lucu-lucuan tapi masuk akal kan ini. Oke. Sebentar lagi kita tahu mendekati bulan puasa. Kemudian bulan puasa, bulan Syawal ya, kita berlebaran. Sebelum bulan Syawal atau bulan Lebaran, pastikan di bulan puasa atau saat inilah kita cek kendaraan kita bawa ke bengkel, kita perbaiki, kita servis sebaik mungkin. Soalnya kalau kita servis mendekati bulan Syawal,
itu bengkel-bengkel sudah banyak yang menolak karena banyak eh, para customer ya, para pelanggan yang memperbaiki sepeda motornya bahkan harus sampai opnam ya, nginep seperti pasien di rumah sakit ya. Dan itu memang terjadi seperti itu. Jadi kadang ada yang ya karena ingin kondisi sepeda motornya prima saat berlebaran karena dipakai untuk perjalanan jarak jauh seperti itu kan. Jadi banyak orang mengambil inisiatif untuk memperbaiki atau menservis sepeda motor mereka atau kendaraan mereka jauh-jauh hari. Jadi kalau kita mau memperbaiki sepeda motor mendekati bulan Syawal, 1 minggu sebelum hari raya itu sudah banyak yang antri bengkel-bengkel ya. Jadi kalau bisa mulai saat inilah. Ini saya upload itu 1 minggu sebelum bulan puasa. Nah, saya pun berencana mau menservis kendaraan saya. Sebetulnya 3 bulan yang lalu sudah saya servis, cuma untuk memastikan saja. Ya namanya juga Supra bapak ya. Supra tahun 2005 nih. Sekarang 2025, udah 20 tahun ini. Sama anak saya tuaan sepeda motor saya. Dan untuk kenyamanan berkendara di dalam perjalanan memang sebaiknya kita servis total ya, dari mesin, kemudian mekaniknya, elektriknya kita cek sedemikian rupa agar nanti di dalam berkendara ya kita berusaha untuk meminimalkan masalah ketika di perjalanan ya. Jangan sampai hari raya lebaran saatnya kita berbahagia kita marah-marah model kendaraannya ngadat. Emosi meledak-ledak, wis rusak deh hari raya. Jadi sedemikian rupa ya efek dari kendaraan yang diservis dan tidak diservis, ternyata bisa merusak kebahagiaan. Merusak momen. Dan diperkirakan bulan puasa dan bulan Syawal nanti kayaknya masih turun hujan, masih di musim hujan. Jadi juga persiapkan alat-alat penangkal hujan ya payung, jas hujan ya. Kalau punya mantra-mantra penangkal hujan ya. Ada yang beli nggak sih? Ada yang jual nggak sih? Saya mau beli tuh penangkal hujan. Ya kadang kita egois ya. Kita pengen apa? Pengen terang benderang, tapi di sana juga ada petani yang mengharapkan hujan. Ya, jadi apapun kondisinya harus kita terima bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu kebaikan, meskipun hal-hal tersebut tidak kita sukai. Kemudian juga obat-obatan. Nah, ini obat-obatan juga perlu nih untuk persiapan bulan puasa. Kan kadang ada juga yang nggak kuat apa itu mah atau gimana ya, sedia obat sakit mah. Kemudian yang sering masuk angin ini kan masih musim hujan ya, siap-siap aja tolak angin, antangin atau obat masuk angin yang cocok dengan diri kita masing-masing. Nah, karena tiap orang beda ya, memiliki kecocokan dengan obat yang berbeda-beda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menabung. Kalau menabung sih seharusnya sudah sejak kemarin-kemarin ya, bukan hari ini ya. Ya tapi kalau memang kemarin nggak ada uang ya, mulai saat ini menabung lah. Menabung untuk persiapan bulan puasa dan bulan Syawal. Karena bulan Syawal, bulan puasa lah, bulan puasa itu juga pengeluaran juga cukup banyak ya. Nah, seperti saya itu biasanya masak nasi sama sayur. Nah, untuk penyemangat anak-anak ya kita beli daging lah.
biar mereka semangat, memotivasi mereka. Ya nggak ada salahnya sih. Dan menurut saya itu positif. Ya memang sedari kecil anak-anak itu diajari puasa, jangan sampai ketika udah dewasa apa istilahnya ya, kagok atau apa ya, canggung untuk mulai puasa. Saya sendiri juga belajar puasa itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD masih banyak bolong-bolongnya. Nah, kelas 2 SD full bisa puasa penuh 1 bulan penuh. Ya motivasinya waktu itu dari teman sih. Ada teman yang sama-sama kelas 1 SD ya, tapi dia bisa full, nggak ada bolongnya. Nah itu memotivasi saya, tahun depan saya harus bisa full puasanya. Nah bener, mulai kelas 2 SD sampai sekarang nggak pernah bolong. Ya mungkin untuk puasa kelasnya saya baru menahan lapar dan dahaga ya. Kalau untuk pahalanya atau apa ya, itu urusan yang di atas yang tahu ya. Ya kadang kita berpuasa masih banyak berbuat dosa ya. Ya proses lah, kita cari saja. Yang penting kita berpuasa dulu, beribadah sesuai kemampuan kita, dan tetap terus belajar ya. Bagaimana cara berpuasa yang baik, tingkah laku kita seperti apa, sholat kita jalan tapi maksiat jalan itu seperti apa. Nah kita terus belajar, memperbaiki diri. Wah, jadi tausiah kan ini. Dan hal yang paling saya syukuri di tahun ini adalah saya menjalankan bulan puasa dan menjalani aktivitas di bulan Lebaran itu di rumah, tidak sedang di perantauan, tidak sedang jauh dari rumah. Dua kali. Waktu itu tahun 2010 ya. 2010 di Kalimantan, buset. Bingung cari mau buka puasa, mau sahur susah. Ya beruntung saya waktu itu ya di kampung ya, ada ya Pak Kaum orangnya baik. Saya numpang makan di sana ya 1 bulan ya. 1 bulan waktu itu saya kasih berapa rupiah ya waktu itu ya. Ya lupa, intinya saya tetap bayar juga lah. Jadi di sana cuma numpang makan saja. Saya di mes nggak ada kompor, nggak ada apa, cuma numpang tidur. Nah untuk makan biasanya kalau tidak bulan puasa atau bulan-bulan biasa ya makan di warung. Ya kebetulan warungnya warung orang Jawa, nggak jauh dari rumah sih, di Jawanya itu nggak satu kampung tapi tetap satu kabupaten lah. Nah kita baik, dia sudah lama di situ. Ibaratnya saya ngutang pun dia mengizinkan, nggak bayar nggak apa-apa. Tapi ya namanya perantauan saling dukung ya. Nah waktu bulan puasa itu saya numpang sahur di rumahnya Pak Akom. Kalau buka puasa, nah bebas di warung banyak itu. Cuma kalau puasa agak susah mau cari warung, belum ada yang buka kan. Nah itu tahun 2010, tahun 2020, wah 10 tahun kemudian ya, kerja di Semarang. Masya Allah, di kota Semarang bro, Semarang Timur, tidur di mes. Kalau cari makan buat sahur harus jalan sekitar 15 menit, jalan kaki 15 menit bro. Cari warung ya ada sih, ada ya. Mungkin kalau di kampung-kampung agak susah juga ya. Ya tapi di kota itu, di Semarang Timur, tepatnya di jalan apa ya, ya pokoknya dekat stadion PSIS itu, Citarum, dekat area sekitar Citarum. Nah saya sahur di situ. Kalau buka puasa banyak warung yang buka, angkringan itu buka dari jam 4. Cuma sahurnya itu yang susah. Dan setelah itu alhamdulillah di rumah terus, kerja dekat rumah.
Ah, bisa dibayangkan ya. Mungkin ada teman-teman saya atau teman-teman sedang nonton ini di dalam perantauan, ya bersabarlah ya. Memang kondisi seperti itu yang harus dijalani. Ya suatu saat juga indah akan datang pada waktunya. Ya. Bersabarlah. Saya tahu rasanya ya. Iya benar. Saya benar merasakan soalnya seperti itu. Tetap semangat aja. Saya kasih support ya. Semangat. Jalani aja dulu. Oke pemirsa, mungkin sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Dan oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.